Saat Roni mulai memeriksa tas korban dan mengambil ponselnya, tim kepolisian yang sudah mengepung dari berbagai arah bergerak cepat. Beberapa anggota dengan motor taktis langsung memblokade jalan di depan dan belakang Roni. Mobil-mobil polisi dengan sirine yang tiba-tiba meraung mendekat dengan sigap. Roni terkejut bukan main. Ia tidak menyangka aksinya kali ini akan berakhir seperti ini. Ia berusaha melarikan diri, namun pergerakannya sudah terkunci. Beberapa petugas dengan sigap melumpuhkannya dan memborgol tangannya. Terik matahari menyengat wilayah Ungaran dan sekitarnya. Jalanan yang menghubungkan antar kecamatan tampak ramai oleh aktivitas warga di siang hari itu. Di antara lalu lalang kendaraan, melintas seorang wanita muda bernama Rina. Ia baru saja selesai mengurus keperluan di kantor cabang perusahaannya di Salatiga dan kini dalam perjalanan kembali ke rumahnya di daerah Semarang. Mengendarai sepeda motor matiknya dengan plat nomor ED, Solo. Ia membawa tas punggung berwarna abu-abu yang berisi dokumen penting dan barang pribadinya. Tanpa sepengetahuannya, sejak ia keluar dari jalan utama dan memasuki jalanan yang sedikit lebih lengang di pinggir Ungaran, sebuah motor Yamaha Vision berwarna gelap dengan seorang pria berjaket hitam dan helm tertutup membuntutinya. Pria itu adalah Roni, seorang residivis yang kembali beraksi. Siang itu, ia tetap menjalankan modusnya, mengincar pengendara wanita yang sendirian dan membawa tas punggung, terutama dengan plat nomor luar kota yang menurutnya cenderung kurang familiar dengan area tersebut. Roni terus membuntuti Rina dengan sabar, mencari momen yang tepat. Ketika jalanan semakin sepi dan hanya ada beberapa kendaraan melintas, ia memacu motornya, menyalip Rina dengan cepat, dan tiba-tiba memotong jalannya, mengerem mendadak tepat di depannya. Rina terkejut bukan main dan refleks menarik tuas rem sekuat tenaga. Motornya hampir hilang kendali. Debar jantungnya mengguncang dadanya. Sosok di depannya itu kini telah mematikan mesin motornya, siap melancarkan skenario jahatnya di bawah terik matahari siang itu. Rina masih terkejut dan berusaha menstabilkan motornya yang hampir terjatuh. Ia menatap pria berhelm di depannya dengan tatapan bingung dan sedikit kesal. "Ada apa ya, Mas?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Pria itu turun dari motornya dengan gerakan cepat namun terkontrol. Ia menghampiri Rina dengan wajah datar dan nada bicara yang dibuat tegas. "Anda tahu tidak, Anda tadi menyenggol spion mobil di belakang sana?" tuduhnya sambil menunjuk ke arah belakang dengan ibu jarinya. Rina mengerutkan kening, berusaha mengingat kejadian beberapa waktu lalu. "Menyenggol mobil? Rasanya tidak, Mas. Saya tadi menjaga jarak kok," jawabnya, merasa yakin tidak melakukan kesalahan. "Jangan mengelak. Saya lihat jelas dari belakang. Anda menyenggol spion mobil silver di dekat toko bangunan itu." "Pengendara mobilnya marah dan meminta saya mengejar Anda," kata pria itu dengan nada semakin meninggi, berusaha meyakinkan Rina. Ia bahkan mengeluarkan sebuah lencana berwarna perak dari saku jaketnya dan memperlihatkannya sekilas. "Saya anggota kepolisian yang sedang tidak berseragam. Anda harus bertanggung jawab." Rina semakin gugup melihat lencana tersebut, meskipun hanya terlihat sekilas. Rasa takut mulai menjalarinya. Ia berada di jalanan yang sepi, dan pria di depannya mengaku sebagai polisi. Tapi saya benar-benar tidak merasa menyenggol," ucap Rina dengan suara lirih, mencoba membela diri. "Alah, sudah. Sekarang ikut saya ke kantor polisi terdekat untuk menyelesaikan masalah ini," perintah pria itu dengan nada memaksa. Ia kemudian melihat tas ransel yang dikenakan Rina. "Sebelum itu, saya perlu memeriksa tas Anda. Siapa tahu ada barang bukti atau identitas yang bisa membantu dalam penyelidikan." Rina semakin panik. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini, namun ia juga takut untuk menolak perintah seseorang yang mengaku sebagai polisi. Di bawah terik matahari yang menyengat, Roni mulai memainkan peran liciknya, menjerat Rina dalam ketakutan dan kebingungan. Memeriksa tas saya? Untuk apa, Mas?" tanya Rina dengan suara tercekat, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Ia memeluk tas ranselnya erat-erat. "Ini prosedur, Mbak. Kalau Anda tidak bersalah, tidak perlu takut. Justru ini akan mempercepat penyelesaian masalah." "Saya hanya menjalankan tugas," jawab Roni dengan nada yang dibuat profesional, namun matanya bergerak-gerak mengamati tas ransel Rina. Ia bisa merasakan jantung Rina berdebar ketakutan, dan itu membuatnya semakin yakin rencananya akan berhasil. Rina masih ragu, namun tekanan dari pria yang mengaku polisi itu membuatnya semakin ciut. Apalagi dengan ancaman akan dibawa ke kantor polisi, ia merasa tidak punya pilihan lain. "Baiklah," jawabnya pelan. Dengan tangan gemetar ia menurunkan tas ransel dari punggungnya. Roni tersenyum tipis di balik helmnya,
merasa angin kemenangan sudah berhembus. Ia mengambil tas ransel Rina dengan paksa. "Mari kita lihat isinya," katanya sambil membuka resleting tas dengan kasar. Rina hanya bisa menatap dengan pasrah saat pria itu mulai mengobrak-abrik isi tasnya. Dokumen-dokumen penting, dompet berisi uang dan kartu-kartu, serta ponselnya dikeluarkan dan diperiksa satu persatu oleh Roni. Sementara itu, Roni terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan tentang kejadian penyerempetan yang tidak pernah terjadi, semakin membuat Rina bingung dan tertekan. Setelah berpura-pura memeriksa dengan teliti, Roni mengambil ponsel Rina. "Ini saya sita sebagai barang bukti sementara. Untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya sambil memasukkan ponsel Rina ke dalam saku jaketnya. Kemudian, matanya tertuju pada dompet Rina yang tergeletak terbuka. Dengan gerakan cepat, ia mengambil beberapa lembar uang pecahan 100.000 dari dalamnya. "Loh, Mas, uang saya," protes Rina lirih, mulai menyadari bahwa ini bukan pemeriksaan biasa. "Ada yang sangat salah dengan situasi ini. Ini juga perlu saya amankan sebagai barang jaminan atas kasus ini," jawab Roni dengan enteng, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia terus menggeledah isi tas Rina, mengambil barang-barang berharga lainnya seperti gelang perak pemberian ibunya dan sebuah cincin emas sederhana yang selalu dipakainya. Ketakutan Rina kini bercampur dengan kemarahan dan keputusasaan. Ia merasa diperdaya dan tidak berdaya di hadapan pria yang mengaku sebagai penegak hukum itu. Di tengah siang yang terik, di jalanan yang sepi, ia menjadi korban kejahatan yang dilakukan dengan modus yang sangat licik. "Ini tidak benar, Mas. Anda bukan polisi," seru Rina dengan suara yang mulai meninggi. Keberaniannya sedikit demi sedikit terkumpul karena merasa diperlakukan tidak adil. Air mata mulai menggenangi pelupuk matanya. Roni tertawa sinis. "Oh ya? Kalau begitu, mari kita buktikan di kantor polisi. Tapi ingat, Mbak, kalau Anda melawan petugas, hukumannya bisa lebih berat. Apalagi, saya dapat informasi dari rekan saya di depan. Katanya ada juga anggota yang sedang menunggu Anda karena laporan penyerempetan ini. Mau coba-coba?" ancam Roni dengan nada dingin, berusaha kembali menakut-nakuti Rina. Ia sengaja berbohong tentang adanya anggota lain untuk melumpuhkan perlawanan korban. Mendengar ada anggota lain yang menunggunya, nyali Rina kembali menciut. Ia membayangkan dirinya dikepung oleh orang-orang yang bersekongkol. Rasa takutnya kembali menguasai. Ia merasa sendirian dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Saya tidak punya uang banyak, Mas. Itu saja yang ada di dompet," lirih Rina, mencoba bernegosiasi, berharap pria itu akan melepaskannya setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Roni menyeringai di balik helmnya. "Lumayan untuk uang damai. Tapi ini belum cukup untuk menutup kerugian mobil yang Anda serempet. Masih ada lagi yang berharga di tas Anda?" tanyanya sambil terus mengamati barang-barang Rina yang sudah dikeluarkan. Matanya tertuju pada sebuah jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan Rina. Jam tangan itu juga sepertinya lumayan. Rina menggeleng lemah. "Jangan, Mas. Ini hadiah dari ibu saya." "Sudah, tidak usah drama. Ini juga saya sita untuk sementara sebagai jaminan. Nanti kalau urusan selesai, bisa Anda ambil lagi di kantor," kata Roni tanpa belas kasihan, memaksa melepaskan jam tangan dari pergelangan tangan Rina. Setelah merasa mendapatkan cukup banyak barang berharga, Roni memasukkan kembali dompet dan beberapa dokumen Rina ke dalam tas dengan acak. "Nah, sekarang Anda bisa pergi. Lain kali hati-hati kalau berkendara. Jangan sampai menyusahkan orang lain," ujarnya dengan nada merendahkan, seolah Rina memang bersalah. Rina hanya bisa terdiam, menahan isak tangis. Ia merasa hancur dan dipermalukan. Dengan tubuh gemetar, ia mengambil tasnya yang sudah kosong sebagian dan kembali mengenakannya. Roni kemudian menaiki motor Yamaha Vision-nya dan dengan santai melaju pergi, meninggalkan Rina yang terpaku di pinggir jalan, seorang diri dengan rasa takut dan kehilangan yang mendalam. Siang yang seharusnya biasa saja itu telah berubah menjadi trauma yang membekas. Bahkan saking takutnya, Rina sampai lupa menanyakan di kantor mana ia bisa menemui orang tadi dan mengambil barang-barang yang dirampasnya. Setelah Roni menghilang dari pandangan, Rina masih berdiri terpaku di pinggir jalan. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipinya. Ia merasa bodoh dan tidak berdaya. Bagaimana bisa ia begitu mudah ditipu oleh seseorang yang mengaku sebagai polisi? Rasa malu dan marah bercampur aduk dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dengan sisa keberanian yang ada, Rina mencoba menghubungi seseorang. Tangannya merogoh saku celananya, mencari ponselnya. Namun,
Ia baru ingat bahwa ponselnya juga telah dirampas oleh pelaku. Kepanikan kembali menyerangnya. Ia benar-benar terisolasi di jalanan yang sepi itu. Dengan langkah gontai, Rina berjalan menuju perkampungan kecil yang terlihat tidak jauh dari tempat kejadian. Ia berharap bisa menemukan seseorang yang bisa membantunya. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat seorang ibu parubaya sedang menyapu halaman rumah. Dengan suara bergetar, Rina menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. Ibu itu terkejut mendengar cerita Rina. Ia segera mengajak Rina masuk rumahnya dan memberinya minum. Setelah sedikit tenang, Rina meminjam handphone ibu tersebut untuk menghubungi kantor polisi terdekat di Ungaran. Dengan suara yang masih tercekat, ia melaporkan kejadian perampasan yang dialaminya, menceritakan ciri-ciri pelaku dan kendaraan yang digunakannya. Laporan Rina diterima oleh seorang petugas bernama Bribtu Anton. Ia mendengarkan dengan saksama setiap detail yang disampaikan Rina. Ada satu hal yang menarik perhatian Bribtu Anton, plat nomor motor yang disebutkan Rina. Beberapa hari terakhir, kantor polisi memang menerima laporan serupa dari beberapa wanita pengendara motor dengan plat nomor luar kota yang menjadi korban di wilayah Ungaran dan sekitarnya. Modusnya pun hampir sama, penuduhan penyerempetan dan pemeriksaan tas. Bribtu Anton segera berkoordinasi dengan tim reserse Polres Semarang. Informasi dari Rina menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan yang sedang mereka lakukan. Mereka mulai menelusuri rekaman CCTV di sepanjang jalan yang dilalui Rina, berharap bisa menemukan jejak motor Yamaha Vision yang disebutkan. Tanpa disadari Roni, salah satu kebiasaannya justru menjadi celah yang bisa membawanya pada penangkapan. Beberapa kali setelah berhasil merampas barang korban, ia merasa perlu untuk merayakan keberhasilannya dengan mentransfer sejumlah uang hasil rampasan ke dompet digitalnya melalui sebuah aplikasi di ponsel korbannya sebelum mematikannya dan membuang kartu SIM-nya. Ia merasa aman karena tidak menggunakan ponsel pribadinya saat beraksi. Namun, transaksi digital itu meninggalkan jejak yang bisa dilacak. Tim reserse mulai menelusuri setiap transaksi mencurigakan yang terjadi di wilayah Ungaran dalam beberapa waktu terakhir, berharap menemukan benang merah yang akan mengarah pada pelaku, polisi gadungan, yang meresahkan itu. Bribtu Anton dan tim reserse Polres Semarang bekerja tanpa lelah. Mereka mengumpulkan semua laporan terkait perampasan dengan modus serupa yang terjadi di wilayah Ungaran dan sekitarnya dalam beberapa minggu terakhir. Mereka menemukan adanya pola yang mencolok. Korban selalu wanita pengendara motor yang sendirian, membawa tas ransel, dan sebagian besar memiliki plat nomor luar kota. Waktu kejadian juga cenderung siang hari di jalanan yang relatif sepi. Analisis rekaman CCTV menjadi prioritas. Satu persatu rekaman dari berbagai titik di sekitar lokasi kejadian yang dilaporkan korban diperiksa dengan seksama. Setelah berjam-jam meneliti, akhirnya di salah satu rekaman CCTV di dekat gerbang tol Ungaran, terlihat jelas sebuah motor Yamaha Vision berwarna gelap membuntuti motor Rina beberapa saat sebelum kejadian. Meskipun wajah pengendaranya tertutup helm, ciri-ciri fisik dan plat nomor motor, meskipun buram, memberikan petunjuk awal yang berharga. Tim siber kepolisian juga bergerak cepat menindaklanjuti informasi tentang transaksi dompet digital yang mungkin dilakukan pelaku menggunakan ponsel korban. Mereka melacak riwayat transaksi dari beberapa korban sebelumnya. Hasilnya cukup mengejutkan. Ditemukan adanya kesamaan pola transfer ke sebuah akun dompet digital dengan nama yang berbeda-beda, namun dengan nomor telepon yang sama dalam beberapa transaksi terakhir. Nomor telepon tersebut kemudian dilacak. Setelah melalui proses yang cukup rumit, identitas pemilik nomor telepon itu mengarah pada seseorang bernama Roni, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh salah satu korban sebelumnya yang sempat melihat wajah pelaku secara sekilas saat helmnya sedikit terbuka. Penyelidikan semakin mengerucut. Catatan kriminal Roni pun diperiksa. Ternyata, ia adalah seorang residivis kasus penipuan dan penggelapan yang baru saja bebas dari penjara beberapa tahun lalu. Ciri-ciri fisik yang disebutkan oleh korban, termasuk postur tubuh dan perkiraan tinggi badan, juga sesuai dengan deskripsi Roni dalam catatan kepolisian. Kepingan-kepingan puzzle mulai tersusun. Polisi semakin yakin bahwa Roni adalah polisi gadungan yang selama ini meresahkan masyarakat Ungaran. Mereka mulai menyusun strategi untuk menangkap pelaku. Informasi keberadaan Roni mulai dikumpulkan. Tim dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan pengintaian di tempat-tempat yang dicurigai menjadi persembunyian atau tempat Roni biasa beraktivitas. Jaring-jaring penangkapan mulai dipasang. Teror, polisi gadungan, di Ungaran tampaknya akan segera berakhir. Setelah mengumpulkan cukup bukti, termasuk identitas, alamat terakhir dan memetakan pergerakan Roni, tim reserse Polres Semarang memutuskan untuk memasang jebakan dan ingin menangkap basah Roni saat beraksi. Mereka yakin bahwa Roni pasti akan kembali beraksi dengan modus yang sama.
Sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Ungaran menjadi target pengintaian. Informasi dari warga sekitar menyebutkan bahwa seorang pria dengan ciri-ciri yang sesuai dengan deskripsi Roni sering terlihat keluar masuk rumah tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vision berwarna gelap. Beberapa anggota tim berpakaian preman disebar di sekitar area kontrakan. Mereka mengamati setiap aktivitas yang terjadi di rumah tersebut dengan seksama. Mobil-mobil dengan kaca gelap diparkir tidak jauh dari lokasi, menjadi pos pengamatan terselubung. Anggota lain berpura-pura menjadi pedagang asongan dan tukang ojek untuk memantau situasi lebih dekat. Hari pertama pengintaian tidak membuahkan hasil. Roni tidak terlihat keluar rumah. Namun, tim tidak menyerah. Mereka yakin Roni bersembunyi di dalam kontrakan tersebut. Hari berikutnya, sekitar pukul 10 pagi, pergerakan mulai terlihat. Pintu kontrakan terbuka, dan seorang pria dengan ciri-ciri fisik yang sangat mirip dengan deskripsi korban keluar. Ia mengenakan jaket hitam dan helm yang biasa digunakannya saat beraksi. Pria itu tidak lain adalah Roni. Ia tampak santai, mengunci pintu kontrakan, dan berjalan menuju sepeda motor Yamaha Vision yang terparkir di depan rumah. Tim pengintai bergerak cepat namun hati-hati. Bribtu Anton yang memimpin operasi di lapangan memberikan kode kepada tim untuk bersiap. Mereka menunggu Roni menyalakan motor dan bergerak keluar dari kontrakan. Ketika Roni mulai melajukan motornya, beberapa anggota tim dengan menggunakan sepeda motor langsung membuntutinya dari jarak aman. Beberapa saat kemudian, tim melihat Roni berhenti di sebuah warung kopi pinggir. Roni turun dari motornya dan memesan secangkir kopi dan meminumnya sambil matanya menatap ke jalan raya, seperti sedang mengamati sesuatu yang penting. Tanpa ia sadari ada satu tim polisi yang menyamar juga ikut minum kopi di warung itu, sambil memperhatikan gerik-gerik Roni, sedang tim lainnya tersebar tak jauh dari tempat itu. Saat menyeruput kopi, Roni melihat seorang wanita pengendara motor metik dengan plat nomor AA, dengan tas di punggungnya melintas di jalan tersebut. Tanpa menunggu lama Roni bergegas membayar kopi dan langsung mengejar mangsanya. Tim dengan beberapa unit mobil dan motor taktis segera bergerak mengikuti laju motor Roni dari jarak aman. Mereka berusaha tidak mencolok agar tidak terdeteksi oleh pelaku. Dari kejauhan, mereka melihat Roni dengan motor Yamaha Visionnya membuntuti wanita pengendara motor tersebut. Tim bergerak hati-hati, memastikan jarak yang aman sambil terus mengawasi. Benar saja, di sebuah jalan yang semakin sepi, Roni memacu motornya, menyalip korban, dan tiba-tiba memotong jalannya, memaksa wanita itu berhenti. Adegan yang sama seperti laporan-laporan sebelumnya kembali terulang. Roni turun dari motornya dan mulai melancarkan aksinya, menuduh korban melakukan penyerempetan dan menunjukkan lencana palsunya. Saat Roni mulai memeriksa tas korban dan mengambil ponselnya, tim kepolisian yang sudah mengepung dari berbagai arah bergerak cepat. Beberapa anggota dengan motor taktis langsung memblokade jalan di depan dan belakang Roni. Mobil-mobil polisi dengan sirine yang tiba-tiba meraung mendekat dengan sigap. Roni terkejut bukan main. Ia tidak menyangka aksinya kali ini akan berakhir seperti ini. Ia berusaha melarikan diri, namun pergerakannya sudah terkunci. Beberapa petugas dengan sigap melumpuhkannya dan memborgol tangannya. Korban yang ketakutan hanya bisa menyaksikan dengan lega saat pelaku yang menerornya berhasil ditangkap. Penggeledahan di tempat kejadian perkara, TKP, menemukan lencana polisi palsu dan beberapa barang berharga milik korban-korban sebelumnya di dalam tas Roni. Setelah penangkapan Roni di lokasi kejadian, tim kepolisian segera membawa pelaku beserta barang bukti awal ke Polres Semarang. Di sana, identitas Roni dipastikan sesuai dengan catatan kriminalnya sebagai residivis kasus penipuan. Korban terakhir, seorang wanita muda bernama Dewi, dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kejadian yang baru saja dialaminya. Dewi tampak lega dan berterima kasih kepada pihak kepolisian atas tindakan cepat mereka. Sementara itu, tim lain bergerak menuju rumah kontrakan Roni di pinggiran Ungaran. Dengan surat perintah penggeledahan yang telah dikeluarkan, mereka memasuki rumah sederhana tersebut. Di dalam kontrakan, suasana berantakan menyambut mereka. Pakaian berserakan, dan beberapa barang tampak tidak tertata rapi. Penggeledahan dilakukan dengan cermat di setiap sudut ruangan. Di kamar tidur, di bawah kasur kumal, polisi menemukan sebuah tas ransel lain yang isinya membuat mereka tercengang. Di dalamnya terdapat beberapa seragam polisi lengkap dengan atribut pangkat palsu, sejumlah lencana polisi palsu dengan desain yang berbeda-beda, serta beberapa kartu identitas palsu yang diduga digunakan Roni untuk meyakinkan korbannya. Yang lebih mengejutkan, di dalam tas tersebut juga ditemukan puluhan ponsel berbagai merek yang diduga kuat merupakan hasil rampasan dari korban-korban sebelumnya. Ada juga beberapa dompet wanita berisi kartu identitas dengan nama yang berbeda-beda, serta sejumlah perhiasan seperti gelang, kalung, dan cincin.
Di sudut lain ruangan, polisi menemukan alat komunikasi berupa beberapa kartu SIM perdana yang sudah tidak aktif dan dibuang setelah digunakan untuk transaksi dompet digital menggunakan ponsel korban. Jejak digital yang sebelumnya terlacak kini semakin diperkuat dengan penemuan barang bukti fisik ini. Barang bukti yang ditemukan di kontrakan Roni semakin memperjelas modus operandi dan skala kejahatan yang telah dilakukannya. Polisi Gadungan, ini ternyata tidak hanya beraksi sekali dua kali, melainkan telah memiliki catatan panjang korban yang berhasil diperdayainya. Penemuan barang bukti yang begitu banyak ini benar-benar bikin melongo para petugas yang melakukan penggeledahan. Kasus ini pun semakin terang benderang. Di ruang interogasi Polres Semarang, Roni duduk tertunduk. Setelah penangkapan dan penemuan barang bukti yang begitu memberatkan, ia tampak tidak berdaya. Bribtu Anton dan tim penyidik mulai melakukan interogasi secara intensif. Awalnya, Roni mencoba mengelak dan memberikan keterangan yang berbelit-belit. Ia menyangkal telah melakukan perampasan dan bersikeras bahwa ia adalah anggota polisi yang sedang menjalankan tugas. Namun, ketika polisi menunjukkan barang bukti yang ditemukan di kontrakan dan di tasnya saat penangkapan, termasuk seragam polisi palsu, lencana, puluhan ponsel, dan buku catatan berisi daftar korban, Roni mulai terpojok. Ia tidak bisa lagi menyangkal fakta-fakta yang begitu jelas terpampang di hadapannya. Dengan nada suara yang semakin melemah, Roni akhirnya mengakui perbuatannya. Ia menceritakan bagaimana ide menjadi polisi gadungan ini muncul karena kesulitan ekonomi setelah bebas dari penjara atas kasus penipuan sebelumnya. Ia melihat celah pada pengendara wanita yang sendirian, terutama yang menggunakan plat nomor luar kota dan membawa tas ransel, sebagai target yang lebih mudah diintimidasi. Roni menjelaskan secara detail modus operasinya, membuntuti korban hingga jalanan sepi, memepet dan memberhentikan mereka, menuduh melakukan pelanggaran atau penyerempetan, lalu dengan menunjukkan lencana palsu dan mengaku sebagai polisi, ia memaksa korban untuk menyerahkan barang berharga dengan dalih pemeriksaan. Ia juga mengakui telah mengancam korban dengan mengatakan ada petugas lain di depan untuk melumpuhkan perlawanan. Mengenai transaksi dompet digital menggunakan ponsel korban, Roni mengaku melakukannya untuk segera mengamankan uang hasil rampasan sebelum membuang kartu SIM korban. Ia tidak menyangka jejak digital itu akan menjadi salah satu petunjuk yang mengarah pada penangkapannya. Selama interogasi, Roni menunjukkan penyesalan yang dibuat-buat, namun penyidik tidak mudah terkecoh. Catatan kriminalnya dan banyaknya korban yang telah ia perdaya menunjukkan bahwa ini bukan aksi spontanitas, melainkan kejahatan yang terencana dan berulang. Pengakuan Roni semakin memperkuat kasus yang menjeratnya. Polisi kini memiliki bukti yang kuat untuk menjeratnya dengan pasal berlapis, termasuk penipuan, pemerasan, dan perampasan dengan pemberatan, serta pemalsuan identitas dan atribut kepolisian. Beberapa hari setelah penangkapan Roni dan pengumpulan barang bukti yang melimpah, Polres Semarang menggelar konferensi pers. Kasus polisi gadungan yang meresahkan masyarakat Ungaran dan sekitarnya menjadi perhatian utama media lokal dan nasional. Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah wartawan, Kapolres Semarang memaparkan kronologi kejadian, modus operandi pelaku, serta barang bukti yang berhasil diamankan. Ia menjelaskan bagaimana tim reserse berhasil mengungkap kasus ini berkat laporan dari para korban, analisis rekaman CCTV, dan terutama jejak digital transaksi yang dilakukan pelaku. Kami berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial R, 35 tahun, yang melakukan serangkaian tindak pidana penipuan, pemerasan, dan perampasan dengan modus mengaku sebagai anggota kepolisian, ujar beliau dengan tegas. Ia menunjukkan barang bukti yang berhasil diamankan, termasuk seragam polisi palsu, lencana, puluhan ponsel, perhiasan, dan buku catatan berisi daftar korban. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan identitas asli pelaku yang ternyata adalah seorang residivis kasus penipuan dan penggelapan yang baru saja bebas dari penjara beberapa tahun lalu. Pelaku ini memanfaatkan atribut kepolisian palsu untuk mengelabui dan mengintimidasi korban-korbannya, yang sebagian besar adalah wanita pengendara motor yang sendirian, tambahnya. Pengungkapan identitas Roni sebagai residivis semakin membuat geram masyarakat. Berita tentang penangkapan polisi gadungan ini dengan cepat menyebar melalui berbagai platform media. Banyak korban lain yang sebelumnya ragu atau takut untuk melapor akhirnya memberanikan diri datang ke Polres Semarang untuk memberikan keterangan tambahan setelah melihat wajah pelaku dan barang bukti yang ditampilkan dalam konferensi pers. Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan informasi dan kepada tim reserse yang telah bekerja keras mengungkap kasus ini dalam waktu singkat. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian tanpa bisa menunjukkan identitas resmi. Jika merasa curiga, masyarakat diminta untuk segera mencatat ciri-ciri pelaku dan kendaraannya serta melaporkannya ke kantor polisi terdekat.
Konferensi pers ini menjadi titik terang bagi para korban dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Semarang. Teror, polisi gadungan, yang selama ini menghantui jalanan Ungaran akhirnya menemui akhir yang memuaskan. Namun, kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Setelah konferensi pers yang mengungkap identitas dan kejahatan Roni, gelombang pengaduan dari korban lain mulai berdatangan ke Polres Semarang. Para wanita yang sebelumnya menjadi korban perampasan dengan modus serupa akhirnya berani melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Salah satunya adalah Intan, 28 tahun, seorang karyawan swasta yang menjadi korban sekitar 2 minggu sebelumnya di daerah Bawen. Ia menceritakan bagaimana Roni memberhentikannya dengan tuduhan melanggar rambu lalu lintas, lalu memeriksa tasnya dan mengambil ponsel serta sejumlah uang tunai. Intan saat itu sangat ketakutan dan tidak berani melawan karena pelaku mengaku sebagai polisi dan mengancamnya. Kemudian ada juga Risa, 31 tahun, seorang ibu rumah tangga yang kehilangan perhiasan emas saat melintas di daerah Ambarawa. Ia ingat betul ciri-ciri pelaku dan motor Yamaha Vision yang digunakannya. Awalnya, ia merasa malu dan tidak ingin memperpanjang masalah. Namun setelah melihat berita penangkapan Roni, ia merasa terpanggil untuk memberikan kesaksian agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Setiap korban menceritakan pengalaman traumatis mereka dengan nada yang berbeda-beda, namun dengan satu kesamaan. Rasa takut dan marah karena telah diperdaya oleh seseorang yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Mereka merasa lega dan berterima kasih kepada polisi karena telah berhasil menangkap pelaku yang telah meresahkan mereka. Para korban juga mengidentifikasi barang-barang mereka yang ditemukan di kontrakan Roni, seperti ponsel, dompet, dan perhiasan. Proses identifikasi ini semakin memperkuat bukti kejahatan Roni dan membantu polisi dalam mendokumentasikan kerugian yang dialami setiap korban. Kisah-kisah para korban ini menjadi viral di media sosial, memicu empati dan kemarahan dari masyarakat luas. Banyak warganet yang mengecam tindakan Roni dan memberikan dukungan kepada para korban. Kasus polisi gadungan ini tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga isu sosial yang menyentuh hati banyak orang. Dukungan moral dari masyarakat memberikan kekuatan tambahan bagi para korban untuk menghadapi proses hukum selanjutnya dan memulihkan trauma yang mereka alami. Setelah proses penyidikan yang mendalam dan pengumpulan keterangan dari berbagai korban serta saksi, berkas kasus Roni akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan berlapis yang meliputi penipuan, pemerasan, perampasan dengan pemberatan, serta pemalsuan identitas dan atribut kepolisian. Ancaman hukuman yang menanti Roni cukup berat, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Sidang perdana kasus Roni digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Ruang sidang dipenuhi oleh para korban, keluarga mereka, serta awak media yang terus mengikuti perkembangan kasus ini. Roni tampak tenang namun sesekali terlihat gugup saat mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Selama persidangan, satu persatu korban memberikan kesaksian yang memberatkan Roni. Mereka menceritakan kembali pengalaman traumatis mereka saat berhadapan dengan polisi gadungan tersebut. Air mata dan nada suara bergetar mewarnai kesaksian mereka, menggambarkan betapa besar dampak psikologis yang mereka alami. Roni sendiri selama persidangan lebih banyak diam dan hanya menjawab pertanyaan hakim seperlunya. Ia tidak banyak membantah keterangan para korban maupun barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pembelaan dari pengacara yang ditunjuk untuknya pun cenderung meringankan, lebih fokus pada kondisi ekonomi Roni yang menjadi latar belakang perbuatannya. Setelah melalui beberapa kali persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, tibalah saatnya pembacaan vonis. Suasana ruang sidang terasa tegang. Para korban tampak harap-harap cemas menantikan putusan hakim. Ketua majelis hakim membacakan putusan dengan suara lantang. Roni dinyatakan terbukti bersalah atas semua dakwaan yang diajukan. Hakim menilai perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, memanfaatkan atribut kepolisian untuk melakukan kejahatan, dan menimbulkan trauma mendalam bagi para korban. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Roni dengan hukuman penjara selama 10 tahun, putus Ketua Majelis Hakim. Vonis ini disambut dengan rasa lega dan haru oleh para korban yang hadir di ruang sidang. Meskipun hukuman tersebut tidak sepenuhnya dapat menghapus trauma yang mereka alami, namun setidaknya keadilan telah ditegakkan. Roni, polisi gadungan, yang telah meneror jalanan Ungaran, akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Putusan pengadilan terhadap Roni membawa kelegaan yang signifikan bagi para korban. Meskipun proses hukum telah usai, dampak psikologis dari kejadian tersebut masih membekas dalam diri mereka. Trauma, rasa tidak aman, dan hilangnya kepercayaan pada orang lain menjadi tantangan yang harus mereka hadapi dalam proses pemulihan.
Polres Semarang juga memberikan perhatian khusus kepada para korban. Mereka menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi para korban yang membutuhkan. Selain itu, pihak kepolisian juga meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tindak kejahatan, sebagai upaya untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kasus Roni menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Kewaspadaan saat berkendara, terutama di jalanan yang sepi, menjadi semakin penting. Masyarakat juga menjadi lebih berhati-hati terhadap orang yang mengaku sebagai aparat penegak hukum dan tidak segan untuk meminta identitas resmi jika merasa curiga. Meskipun luka batin yang dialami para korban tidak akan hilang sepenuhnya, namun dengan dukungan dari berbagai pihak, mereka perlahan mulai bangkit dan membangun kembali kehidupan mereka. Keadilan yang telah ditegakkan menjadi langkah awal yang penting dalam proses pemulihan ini. Kasus polisi gadungan di Semarang menjadi sorotan publik dan memicu berbagai diskusi di masyarakat. Banyak yang mempertanyakan bagaimana seseorang yang bukan anggota kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan atribut palsu dan melakukan aksinya dalam waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi. Pihak kepolisian melakukan evaluasi internal untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan dan prosedur yang perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pengawasan terhadap peredaran atribut kepolisian palsu juga diperketat. Sosialisasi kepada masyarakat tentang cara mengenali anggota kepolisian yang bertugas dan tindakan yang perlu diambil jika merasa curiga juga digencarkan melalui berbagai media. Masyarakat Semarang, khususnya para wanita pengendara motor, menjadi lebih waspada. Mereka lebih berhati-hati saat berkendara sendirian, terutama di jalanan yang sepi. Beberapa komunitas pengendara motor wanita juga membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling menjaga dan memberikan informasi jika ada hal-hal mencurigakan di sekitar mereka. Penggunaan aplikasi peta digital dan fitur berbagi lokasi juga menjadi lebih populer di kalangan pengendara wanita sebagai langkah antisipasi. Mereka saling berbagi rute perjalanan dan menginformasikan jika ada situasi yang tidak aman. Rasa solidaritas dan kepedulian antar sesama semakin meningkat. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Melaporkan setiap kejadian mencurigakan kepada pihak berwajib dapat membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan yang lebih besar. Kewaspadaan dan kepedulian adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Meskipun teror, polisi gadungan, telah berakhir dengan tertangkapnya pelaku, trauma dan kewaspadaan yang ditimbulkannya akan terus melekat dalam ingatan masyarakat Semarang. Namun, semangat untuk bangkit dan menjaga diri bersama juga semakin kuat. Polres Semarang melalui berbagai kesempatan kembali menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi korban kejahatan serupa. Beberapa himbauan penting yang disampaikan adalah: berhati-hati saat berkendara sendirian, terutama di jalanan yang sepi dan pada malam hari. Sebisa mungkin hindari rute yang rawan dan kurang penerangan. Jangan mudah percaya kepada orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian atau instansi lainnya tanpa dapat menunjukkan identitas resmi yang jelas. Mintalah untuk melihat kartu identitas atau surat tugas jika merasa ragu. Jika dihentikan oleh seseorang yang mencurigakan, jangan ragu untuk menolak jika permintaannya tidak masuk akal atau membuat Anda merasa tidak aman. Usahakan untuk tetap berada di tempat yang ramai atau mencari pertolongan dari orang lain. Laporkan segera setiap kejadian mencurigakan atau tindak kejahatan yang Anda alami atau saksikan ke kantor polisi terdekat. Laporan Anda sangat berharga dalam membantu pihak kepolisian memberantas kejahatan. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan keamanan pribadi, seperti menggunakan aplikasi berbagi lokasi saat bepergian atau memasang kamera dashboard, dashcam, pada kendaraan. Bangun komunikasi dan solidaritas dengan komunitas sekitar, saling berbagi informasi tentang potensi ancaman keamanan dan saling menjaga. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan memberantas segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Namun, peran aktif dan kewaspadaan dari seluruh elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Kisah ini menjadi pengingat yang kuat akan pentingnya kewaspadaan, keberanian untuk melaporkan tindak kejahatan, dan solidaritas antar sesama. Pihak kepolisian terus berbenah diri dan meningkatkan kualitas pelayanan serta respons terhadap laporan masyarakat. Mereka menyadari bahwa kepercayaan publik adalah hal yang utama, dan kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas anggota kepolisian. Kisah ini berakhir dengan harapan akan keamanan yang lebih baik. Dengan kewaspadaan yang terus terjaga, peran aktif masyarakat, dan kesigapan aparat penegak hukum, diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Semarang, dengan segala dinamikanya, akan terus berbenah dan berupaya menjadi kota yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya. Keadilan telah ditegakkan,
dan harapan akan masa depan yang lebih aman tetap menyala. Dengan terungkapnya kasus polisi gadungan ini, semoga masyarakat semakin waspada dan berani bertindak jika menjumpai hal yang mencurigakan, karena keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan kisah di atas tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.